Pernahkah kalian bayangkan sebuah perusahaan yang mendominasi pasar ponsel dunia namun kemudian harus menghadapi masa-masa sulit? Inilah kisah tentang Nokia, sebuah legenda dalam industri teknologi. Perjalanan Nokia dimulai jauh sebelum era ponsel pintar, berawal dari sebuah pabrik kertas di Finlandia pada tahun 1865 oleh seorang insinyur pertambangan bernama Fredrik Idestam di Tampere, Finlandia. Pabrik ini didirikan di tepi sungai Tamerkoski dan kemudian dibuka pabrik kedua di dekat kota Nokia yang lebih dekat dengan sumber daya hidroelektrik yang lebih baik. Nah, kemudian pada tahun 1871, Idestam dan teman setianya Leo Michelin mengubah perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan publik yang disebut Nokia AB. Pada awalnya, Michelin ingin memperluas bisnis tersebut ke sektor listrik, tetapi Idestam menolak. Namun, setelah Idestam pensiun pada tahun 1896, Michelin ini berhasil mempengaruhi pemegang saham untuk memasuki sektor listrik pada tahun 1902. Nah, kemudian Nokia perlahan-lahan berevolusi menjadi sebuah konglomerat yang produksi berbagai macam barang, mulai dari ban hingga peralatan telekomunikasi. Ini tepatnya pada tahun 1932, di mana perusahaan ini mengakuisisi Finnish Cable Works yang memproduksi kabel telepon, telegraf, dan listrik. Kemudian pada tahun 1967, Nokia juga bergabung dengan Finnish Rubber Works yang produksi barang-barang dari karet. Dan kemudian dengan adanya penggabungan dari Finnish Cable Works dan juga Finnish Rubber Works, dia membentuk Nokia Corporation. Pada tahun 1979, Nokia membeli Mobira Oy, sebuah perusahaan yang fokus pada telepon seluler. Nah, ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan Nokia menuju dunia telekomunikasi. Nah, setelah itu, pada tahun 1982, Nokia memasuki pasar telekomunikasi dengan lebih serius dan mulai memproduksi telepon seluler. 5 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1987, mereka memperkenalkan Nokia Mobira Cityman 900 yang kemudian menjadi salah satu telepon seluler pertama yang dapat digunakan secara internasional. Kemudian di tahun yang sama, Mobira Cityman 1320 juga dirilis dan menjadi salah satu ponsel pertama yang benar-benar bisa dipegang dengan tangan dan menjadi kompetitor langsung dari seri Motorola 8000X. Mobira Cityman ini menjadi populer di kalangan profesional dan orang kaya di kota, yang kemudian membuat dia sering disebut sebagai status simbol pada masa itu. Yap, saking terkenalnya, ponsel ini sampai-sampai digunakan oleh tokoh internasional seperti Presiden Uni Soviet. Pada tahun 1989, ponsel ini menandai awal dari perkembangan teknologi mobile yang lebih canggih dan portable, dan ini juga membuka jalan bagi Nokia untuk terus berinovasi dan mengembangkan ponsel yang lebih canggih di masa depan. Pada akhir abad ke-20, Nokia berhasil merevolusi industri ponsel. Dengan desain yang tahan lama dan fitur-fitur inovatif, ponsel Nokia menjadi favorit di seluruh dunia. Nokia 3310 misalnya, menjadi salah satu ponsel paling ikonik sepanjang masa. Saking suksesnya Nokia, pada saat itu juga Nokia merajai pasar ponsel dengan presentasi pasar lebih dari 40%. Dan pada tahun 1998, Nokia berhasil mengungguli Motorola dan menjadi produsen ponsel terbesar di dunia. Dan bahkan hingga pada tahun 2007, Nokia itu masih mempertahankan dominasi dengan presentasi pasar sekitar 49,4%. Yang artinya pada saat itu hampir setengah dari pengguna ponsel di seluruh dunia itu memilih Nokia sebagai perangkat komunikasi mereka. Namun, seperti yang kita ketahui, kejayaan Nokia tidak berlangsung selamanya. Munculnya pesaing baru dengan teknologi yang lebih canggih dan strategi pemasaran yang lebih agresif membuat Nokia perlahan kehilangan pangsa pasarnya. Munculnya smartphone dengan sistem operasi yang lebih terbuka seperti iPhone dari Apple menjadi ancaman serius bagi Nokia. Nah, Nokia ini lambat beradaptasi dengan perubahan teknologi ini sehingga pangsa pasar mereka terus menurun.
Nokia yang waktu itu masih menggunakan Symbian kalah bersaing dalam hal inovasi dan sistem operasi yang canggih. Penjualan pun menurun drastis dan Nokia akhirnya menjual divisi ponselnya ke Microsoft pada tahun 2014. Banyak sekali alasan kenapa Nokia ini bisa mengalami penurunan yang signifikan pada awal tahun 2000-an. Ya, salah satunya adalah Nokia terlalu lambat dalam mengadopsi perubahan dari ponsel biasa ke smartphone. Mereka masih terlalu fokus pada ponsel dengan layar QWERTY dan mengabaikan tren layar sentuh yang sedang berkembang. Manajemen Nokia juga salah mengira bahwa konsumen akan terus memilih ponsel dengan layar QWERTY dan tidak akan menerima layar sentuh. Ya, jadi ini membuat mereka kalah bersaing dengan perusahaan yang lebih cepat beradaptasi dengan tren baru. Nokia juga masih menggunakan sistem operasi Symbian yang mulai ketinggalan teknologi saat itu. Mereka juga gagal berhasil dalam sistem operasi MiGo yang baru, yang membuat mereka kalah bersaing dengan Android dan iOS. Pada tahun 2011 pun, Nokia menandatangani kesepakatan dengan Microsoft untuk membuat sistem operasi Windows Phone. Tapi lagi-lagi kesepakatan ini tidak berhasil menarik banyak konsumen. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Nokia terus berusaha untuk bangkit kembali dengan menggunakan platform Android dan fokus pada inovasi di bidang teknologi lainnya. Dengan bekerja sama dengan HMD Global, Nokia kembali merilis ponsel Android dengan desain yang familiar dan fitur-fitur menarik. Ya, meskipun belum sepopuler dulu, Nokia terus berusaha untuk merebut kembali hati penggemarnya. Penjualan Nokia pada tahun 2023 mencapai sekitar 22,26 miliar euro, yang menurun dari 24,9 miliar euro pada tahun sebelumnya. Jadi melalui kisah Nokia ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga tentang betapa pentingnya inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, meskipun pernah mengalami pasang surut, Nokia itu tetap menjadi salah satu merek yang paling dikenal di dunia. Dan siapa tahu Nokia akan kembali menjadi pemimpin pasar di masa depan. Jadi, walaupun mengalami masa sulit, merek Nokia ini masih memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa merek yang kuat itu dapat bertahan dalam jangka panjang, bahkan setelah mengalami berbagai rintangan dan kehilangan pangsa pasar sekalipun. Meskipun kita pernah jatuh, atau meskipun kita pernah mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah dan terus berusaha untuk bangkit kembali. Karena hal inilah yang menjadi dasar supaya kita bisa terus melangkah maju dan memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi segala rintangan. Ketika kita sudah berhasil melewati rintangan tersebut, pelan-pelan kita akan meraih kesuksesan besar. Nokia menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak selamanya abadi dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman dan terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik.